Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabitu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar ya dalam keadaan yang sehat walafiat. Apabila ada dari kita, teman-teman kita, guru-guru kita, keluarga kita yang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan bagi mereka semua atas penyakit yang dideritanya hari ini. Dan semoga penyakit yang dideritanya menjadi alasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Salam serta salam tidak lupa pula kita aturkan, kita ucapkan, kita sampaikan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang tentu menjadi idola kita semua, satu-satunya idola yang harus kita nomor satukan di atas idola-idola yang lainnya, mau siapapun itu, bahwa sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah terdapat suri tauladan yang baik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita sama-sama juga ya mendoakan para keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang sudah luar biasa perjuangannya ya, hingga akhirnya kita bisa merasakan bagaimana indahnya Islam ya, bagaimana luar biasanya Islam. Dan juga semoga kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dan juga senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita hingga yaumul qiyamah. Dan semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa di hari akhir nanti dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua, tidak terasa waktu sudah berjalan cukup panjang ya. Sudah 1 tahun gitu ya kita belajar di MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Insyaallah semangatnya gitu ya pada saat pandemi hari ini tidak boleh turun semangat untuk belajarnya, semangat untuk menuntut ilmunya, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa yang tidak sanggup untuk menahan lelahnya belajar, maka dia harus sanggup merasakan pahitnya kebodohan. Dan teman daripada kemalasan itu adalah kebodohan. Maka dari itu, anak-anak MTS Muhammadiyah 1 Samarinda, jangan sampai kita malas untuk belajar, tetap semangat untuk menuntut ilmu, tidak ada alasan gitu ya. Dalam kondisi apapun kita harus senantiasa belajar, karena ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, untuk pelajaran PPKN hari ini anak-anak semua untuk semester 1, insyaallah ya kita akan membahas 3 bab, di mana yang pertama, bab pertama ini nanti kita akan membahas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, kita tahu bahwa cita-cita bangsa Indonesia itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ingin mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritualnya berdasarkan Pancasila. Nah, cita-cita ini akan terwujud jika bangsa Indonesia
mampu memahami dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai Pancasila itu tidak akan berarti jika tidak diamalkan. Nah, para pendiri bangsa kita, the founding fathers kita, itu banyak harapannya ya, luar biasa harapannya daripada Pancasila ini. Nah, dan yang harus kita ingati sebagai orang Islam bahwa Pancasila ini tidak bertentangan ya dengan agama Islam. Nah, yang sampai katakan Pancasila itu bertentangan, enggak. Ya, Pancasila ini ya tidak bertentangan. Nah, kita tahu bahwa di dalam Islam pun kita harus berketuhanan ya. Artinya kita harus beragama, mengakui Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang Maha Esa. Pancasila pun juga begitu. Nah, dalam Islam ya, kemanusiaan itu ya, sebagai manusia kita tuh harus menjadi manusia yang adil dan juga beradab. Nah, dalam Pancasila juga begitu. Kemudian di dalam Quran As-Saff ya, kita dikatakan kita itu harus bersatu. Nah, maka di Pancasila juga seperti itu ya, harus ada persatuan. Kemudian di dalam Pancasila juga ya, kita itu harus adil seperti itu ya. Nah, maka dari itu Islam pun juga mengatakan harus adil. Nah, seperti itu. Dan segala sesuatu pun, keputusan pun juga tidak bisa diputuskan sendiri gitu ya, harus dilaksanakan dengan bermusyawarah. Kata adil, kata musyawarah itu adalah kata-kata yang berasal daripada kosakata bahasa Arab ya, bahasanya orang Islam. Maka sekali lagi, Pancasila itu tidak bertentangan dengan umat Islam, dan apabila ini diamalkan dalam kehidupan kita, maka kita sudah menjalankan inti daripada agama kita, seperti itu. Nah, untuk bab 1 ini setidaknya kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang keempat adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, mari kita masuk pada materi pertama. Nah, di dalam satu lagu ya, ini sangat luar biasa sekali maknanya. Ya, pertama di situ ada kata kalimat ya, Garuda Pancasila, di mana burung Garuda ini adalah hewan yang memiliki keindahan yang bagus seperti itu ya. Kemudian juga hewan yang tangguh seperti itu, hewan yang berani ya. Maka harapannya simbol burung Garuda ini ya menjadi simbol daripada negara kita, agar rakyatnya itu tangguh, rakyatnya itu berani, seperti itu. Kemudian Pancasila seperti itu ya, ini menjadi dasar negara kita. Dan kedua adalah akulah pendukungmu. Artinya kita rakyat Indonesia ini harus menjalankan nilai-nilai Pancasila. Ya, kita harus mendukung negara kita. Kita harus menghargai negara kita. Jangan sampai negara kita dihina, kita diam saja. Kemudian patriot proklamasi ya, kita ya, ini adalah sebagai patriot proklamasi juga, seperti itu. Sedia berkorban untukmu. Nah, artinya kita sebagai warga negara, kita itu harus siap untuk berkorban bagi negara kita. Nah, terutama kita harus bisa berkorban pada saat pandemi ini. Kita harus berani berkorban dari sisi harta materi, karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, dan orang-orang sekitar kita yang hari ini terjangkit virus COVID-19 atau corona, yang tentu mereka butuh bantuan tangan kita ya, butuh bantuan daripada kita semua. Dan banyak sekali tempat-tempat untuk bisa menyalurkan bantuan-bantuan tersebut. Bagi anak-anak Bapak, silahkan ya, bisa bersedekah gitu ya.
hartanya, tabungannya untuk bisa sama-sama kita menolong teman-teman kita, ya, kita menolong keluarga kita, kita menolong orang-orang sekitar kita. Kita tentu tidak mau kehilangan orang-orang yang sangat berarti, yang sangat kita cintai, ya. Maka dari itu kita harus berani berkorban. Kemudian, ya, pada bait selanjutnya, Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Nah, lalu bait selanjutnya adalah rakyat adil, makmur, sentosa. Nah, kalau semisal Pancasila itu benar-benar diamalkan, insya Allah rakyat ini bisa menjadi adil, bisa menjadi makmur, bisa menjadi sentosa. Nah, inilah menjadi pribadi bangsaku. Ya, jangan suruh bapak nyanyi, karena bapak nggak bisa nyanyi seperti itu, ya. Silahkan kalian kalau mau nyanyi, nggak masalah. Nah, itu setidaknya, ya, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita. Nah, yang pertama, anak-anak semua, tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Pertama, dasar negara itu merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Jadi ibaratnya Pancasila itu adalah pondasi. Ya, kalau kita ibaratkan negara itu sebagai rumah, maka Pancasila itu adalah pondasinya. Rumah bisa kuat, rumah bisa kokoh kalau pondasinya itu bagus, kalau pondasinya itu benar, kalau pondasinya itu kokoh. Nah, jadi negara kita itu akan tetap kokoh kalau semisal pondasinya itu bagus, ya, orang-orangnya itu tetap menjaga pondasinya, seperti itu. Nah, yang kedua, negara Indonesia ini dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Dan Pancasila ini juga menjadi cita-cita hidup daripada negara kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila ini merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsur seperti pemerintah, wilayah, dan rakyat. Artinya adalah penyelenggara negara, baik itu DPR, MPR, dan juga presiden, ya. Jadi di negara kita itu ada namanya Dewan Legislatif, Dewan Yudikatif, dan Dewan Eksekutif, seperti itu. Nah, kalau ada anak-anak bapak yang bercita-cita ingin menjadi anggota DPR, wakil rakyat, MPR, atau menjadi presiden, ya, sangat luar biasa. Maka ketika nanti kalian menjalankan tugas kalian, itu harus tetap berpedoman pada Pancasila. Jangan sampai bertentangan daripada Pancasila, karena kalau bertentangan bisa hancur negara kita, ya. Kemudian Pancasila ini dalam kedudukannya sebagai dasar negara, ya, merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Nah, yang seperti Bapak katakan tadi, ya, dalam kehidupan kita, dalam menyelenggarakan negara, dalam membuat aturan, sekali lagi semua harus berpedoman pada Pancasila. Jangan sampai bertentangan, karena itu sudah menjadi cita-cita hidup bangsa, cita-cita hidup negara. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila itu terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara. Nah, itu kurang lebih sama, ya, yang seperti Bapak sampaikan tadi. Karena nanti ketika Pancasila ini sudah benar-benar diamalkan, dilaksanakan, maka nanti dia akan menjadi satu produk hukum, ya. Dan dari situlah penyelenggara kekuasaan negara, gubernur, bupati, lurah, Pak RT, presiden, ya, bupati, nah, itu semua dalam melaksanakan tugasnya mereka harus menjalankan Pancasila,
seperti itu. Karena ini sekali lagi menjadi dasar daripada negara kita. Nah, mungkin cukup sekian ya materi untuk hari ini. Semoga anak-anak Bapak bisa mengerti. Kalau ada yang masih kebingungan, ya silahkan nanti bisa bertanya secara pribadi kepada Bapak. Seperti itu ya. Dan sekali lagi kita sama-sama berdoa semoga pandemi hari ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu belajar tatap muka. Semoga juga teman-teman kita, keluarga kita, sanak saudara kita, orang-orang terdekat kita, tetangga kita yang hari ini sakit itu segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak Bapak tetap jaga kesehatannya ya. Tetap jaga keselamatan diri sendiri dan juga keluarganya, dan tetap jaga semangatnya untuk belajar. Semoga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu pada minggu selanjutnya. Bapak akhiri, nun wal qalami wa yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.